Dia mungkin ayah tunggal paling hemat yang baru saja pindah ke kota. Ia merenovasi rumahnya dengan tangannya sendiri, bahkan mengajak seorang teman barunya untuk melakukan pekerjaan kasar secara cuma-cuma. Saat keduanya berkeringat, teleponnya berdering. Saat dia menjawab telepon, wajahnya langsung muram karena putrinya mendapat masalah di sekolah. Karena tidak ada pilihan lain, pria bernama Phil ini menyerahkan pekerjaan rumah kepada teman barunya untuk dilanjutkan. Dia melompat ke truk pickupnya dan bergegas ke sekolah. Di klinik sekolah, dia melihat seorang anak laki-laki gemuk sedang dirawat hidungnya yang berdarah. Sementara di ruangan lain, ibu anak laki-laki gemuk itu berteriak dan mengamuk tak terkendali. Seorang guru yang cantik membawa Phil ke ruang kelas tempat putrinya, Maddie, sedang menunggunya. Phil menghampiri putrinya dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata saat istirahat, Maddie sedang bermain sendirian ketika dia dipojokkan oleh geng anak laki-laki gemuk itu. Melihat Maddie adalah murid baru, anak laki-laki gemuk itu ingin menindas gadis yang tampaknya lemah ini. Ia merampas topi bisbol mati, mendorongnya ke tanah dan menertawakannya dengan nada mengejek. Ia hanya ingin melihat gadis itu menangis terseduh-seduh untuk kesenangannya sendiri, tetapi ia tidak menyangka bahwa kali ini ia telah mempermainkan orang yang salah. Gadis ini bukanlah diremehkan dengan mudah. Hanya dengan 2 atau 3 gerakan, Maddie mengajar bocah gemuk itu hingga hidungnya berdarah deras dan ia berguling-guling di tanah. Itulah keseluruhan ceritanya. Merasa putrinya tidak melakukan kesalahan, ia hanya membela diri. Guru cantik itu merasa pasangan ayah anak ini cukup istimewa. Jadi ia mengobrol sebentar dengan Phil untuk memahami situasinya. Baru saat itulah ia mengetahui bahwa istri Phil telah meninggal setahun yang lalu. Untuk menghibur putrinya, Phil memindahkannya kampung halaman mendiang istrinya, yaitu kota ini. Ketika ayah dan anak itu menuju tempat parkir untuk meninggalkan sekolah, mereka secara tidak sengaja bertemu dengan keluarga bocah gemuk itu yang juga hendak pergi. Ibu si bocah gendut itu langsung marah besar saat melihat Phil melontarkan kata-kata kasar dan menghasut suaminya untuk berkelahi dengan Phil. Karena tidak punya pilihan lain, sang suami pun menghampiri Phil dengan geram. Istrinya terus berteriak dari belakang agar Phil melayangkan pukulan untuk menyelamatkan muka. Al tidak mau berurusan dengan orang seperti ini. Ia berbalik dan menyuruh putrinya untuk segera masuk ke mobil. Tetapi tanpa diduga, lawannya bergerak saat itu juga, dan akibatnya Phil menjatuhkannya hanya dalam 1 ronde. Ayah si bocah gendut itu digiring kembali ke mobilnya oleh sheriff yang berdiri dekatnya. Sheriff menyaksikan semua yang terjadi dan tahu Phil tidak bersalah karena orang lain itu yang menyerang terlebih dahulu. Namun, karena orang asing ini langsung membuat masalah setelah tiba di kota, ia tetap menasihati Phil bahwa sebaiknya ia tidak terlalu pamer di wilayahnya. Sementara itu, Phil juga tahu bahwa ledakan amarahnya yang tiba-tiba tadi memang terlalu impulsif, karena semua guru sekolah memperhatikan dari kejauhan. Tak berdaya bersiap untuk pergi, Phil melihat ibu bocah gemuk itu menatapnya dengan tatapan berbisa. Tatapan menakutkan itu seolah memberitahu Phil bahwa ini masih jauh dari kata berakhir. Benar saja, dalam perjalanan pulang, ibu bocah gemuk itu terus mengomel dan memarahi suaminya karena telah mempermalukan mereka di depan umum dan menjadi pengecut. Putranya dipukuli hingga berdarah dan suaminya kehilangan muka. Ia benar-benar harus melampiaskan kemarahan ini. Ia teringat pada saudara laki-lakinya, tetapi suaminya yang mendengar bahwa ia ingin mencari saudara lakinya langsung melarangnya karena saudara laki-lakinya bukanlah seseorang yang bisa dianggap remeh. Akan tetapi istrinya bersikeras untuk menuruti keinginannya. Seorang pria berjanggut lebat menyetir pulang larut malam, tetapi sekilas ia melihat orang yang paling tidak ingin ia temui, saudara kandungnya sendiri, karena ia tahu tidak karena hal baik yang terjadi setiap kali saudara perempuannya muncul. Setiap kali. Benar saja, kali ini saudara perempuannya ingin Phil memberi pelajaran pada pria yang berpindah ke kota itu. Selain itu, setiap kali saudara perempuannya datang, ia meminta pil khusus. Pria bernama Morgan ini sebenarnya tidak mau lagi memberikan pil-pil buatan sendiri itu kepada adiknya. Namun karena tidak kuasa menahan permohonan yang menyedihkan, ia pun terpaksa mengeluarkan sebungkus kecil pil-pil dan menyerahkannya kepada adiknya. Sementara itu, Phil sama sekali tidak tahu bahwa kota itu diam-diam sedang dilanda badai. Ia membawa putrinya ke kota terpencil ini hanya menginginkan kehidupan yang damai dan tenang. Ia berkendara ke pom bensin kota untuk mengisi bahan bakar. Saat ia baru saja memasukkan nozzle ke tangki bahan bakar, sebuah mobil lain melaju ke pom bensin. Melihat melalui kaca spion, Phil melihat 2 pria berotot dan beringas keluar dari mobil, dan keduanya jelas-jelas sedang menuju ke arahnya.
Salah satu dari mereka sengaja memancing perkelahian dengan Phil, langsung mematikan pompa bahan bakar yang digunakan Phil. Padahal Phil baru memompa sedikit bensin. Ia mengerti bahwa kedua pria itu sengaja mencari masalah. Namun dengan prinsip bahwa lebih sedikit masalah lebih baik, Phil berusaha menahan amarahnya dan bahkan ingin berunding dengan pihak lain dengan sopan. Akan tetapi, perilakunya membuat para preman berotot itu mengira ia lemah dan takut akan masalah membuat mereka semakin sombong. Ia melihat Phil ingin menyalakan kembali saklar pompa secara manual, jadi ia menghalanginya agar tidak bergerak. Michael Dation, pemilik pom bensin itu bersembunyi di dalam gedung karena takut, tidak berani turun tangan. Namun Phil tidak terlalu peduli lagi dengan hal itu. Tapinya, semua kompromi yang diperlukan telah dibuat. Dan jika ia terus bertahan, itu tidak akan sesuai dengan karakternya. Membenci kejahatan sebagai musuhnya, ia akan menyerang. Dan dalam sekejap mata, Phil menjatuhkan kedua preman itu. Ia menginterogasi salah satu dari mereka tentang siapa sebenarnya yang mengirim mereka. Tetapi preman itu tetap diam dan tidak mengatakan apapun. Icing, Phil menuju pintu mobil dengan keras dan meninggalkan pom bensin tanpa daya. Namun setelah menyebabkan keributan besar di kota saat Phil menjemput putrinya dari sekolah, mobil patroli sheriff memberi isyarat kepadanya untuk menepi. Sheriff juga pusing karena baru kemarin ia memberitahu penduduk yang baru datang ini untuk berperilaku baik. Namun hari ini ia malah terlibat perkelahian. Ia tidak mengetahui dengan jelas seperti apa latar belakang dan identitas pria depannya itu, tetapi berdasarkan kemampuan bertarungnya yang mengagumkan dan karakternya yang benci kejahatan seperti musuh. Sheriff menilai bahwa Phil dulunya adalah seorang prajurit pasukan khusus atau polisi. Tampilan Phil yang samar-samar, Sheriff mendapat gambaran umum, tetapi ia tetap mengulang pepatah lamanya. Aku tidak peduli siapa Phil, lebih baik ia tetap patuh. Phil membawa putrinya kembali ke rumah kecil mereka di hutan, tanpa menyadari bahwa tidak jauh dari sana, seorang pria diam-diam dan dingin memperhatikan setiap gerakannya. Tamu tak diundang ini tidak lain adalah Morgan. Dua preman yang membuat masalah bagi Phil di pom bensin hari ini adalah kaki tangannya. Geng yang memproduksi dan memperdagangkan sabu yang dipimpin oleh Morgan merajalela di kota ini dan tidak ada yang berani mengendalikan mereka. Awalnya ia mengirim kaki tangannya untuk menghajar Phil akan menyelesaikannya, tetapi ia tidak menyangka akan menemui jalan buntu hari ini. Jadi Morgan diam-diam menemukan jalan menuju rumah. Phil ingin melihat sendiri seperti apa orang penting yang baru datang ini sebenarnya. Sambil menunggu Phil dan putrinya menunggang kuda ke hutan, Morgan memulai aksinya. Pertama ia menggunakan pisau untuk menyayat ban truk pickup Phil. Kemudian ia masuk ke rumah kosong itu dan menggeledah tempat itu, berharap menemukan beberapa petunjuk untuk melihat seperti apa latar belakang pria botak ini sebenarnya. Ia menemukan boneka kesayangan mati di kamar putri Phil. Dengan pikiran jahat, ia mengambil boneka itu lalu turun ke ruang bawah tanah. Ada beberapa kotak besar berisi dokumen di sana. Morgan mengobrak-abrik semua jenis berkas, mengeluarkan sebuah map, dan akhirnya melihat konten yang luar biasa di dalamnya tentang masa misterius pria bernama Phil yang tidak diketahui siapapun. Beberapa tahun yang lalu, Phil masih berambut panjang dan merupakan wakil presiden geng motor di Boston. Suatu hari, ia mengikuti bos besar itu ke sebuah gudang rahasia, yang awalnya merupakan pabrik sabu milik geng tersebut. Dan saat itu, bagian luar sudah dikepung polisi dengan tenang dan ketat. Tiba-tiba sejumlah besar polisi menyerbu masuk ke pabrik sabu. Seorang anak buah geng mencoba menembak polisi, tetapi dihadang oleh Phil. Ternyata dia adalah agen rahasia DEA. Bos mafia baru mengetahui identitasnya. Kemudian dengan marah menembak sambil besar tiba-tiba sama. Ledakan besar tiba-tiba terjadi di pabrik near Michael. Bos dan putranya membajak sebuah mobil, menabrak pagar kayu dan melaju kencang. Bagaimana mungkin Phil membiarkan target yang telah dia incar dan lacak selama bertahun-tahun lolos begitu saja? Dia dengan cepat menaiki sepeda motor dan mengejar dari dekat. Namun jalan di depannya telah diblokir oleh pasukan polisi yang besar, membuat ayah dan anak itu tidak punya pilihan selain memutar balik mobil. Dan saat itu Phil berhasil menyusup. Mobil itu meledak menjadi api yang berkobar dan berhenti di pinggir jalan. Phil bergegas maju dan menarik bos itu keluar dari mobil. Saat itu, putra bos itu membuka pintu mobil dan melangkah keluar sendiri. Sisi jalan dikepung oleh armada mobil polisi. Ayah dan anak ini sudah menjadi sasaran empuk. Phil tidak ingin merenggut nyawa putra bosnya.
Melihat dia menolak untuk menjatuhkan senjatanya, Phil melepaskan tembakan ke lututnya. Saat ini, sejumlah besar polisi dengan senjata di tangan menatap pemuda itu dengan tegang dan diam, membuat gerakan seolah-olah meraih sesuatu di dalam jaketnya. Dalam sekejap, tembakan senjata yang tak terhitung jumlahnya terdengar dan putra bos itu penuh dengan peluru seperti sarang lebah. Phil tidak percaya apa yang terjadi depan matanya, sementara bos mafia di sampingnya dengan kejam mengutuknya, berteriak bahwa dia membunuh putranya dan bahwa dia pasti akan membalas dendam. Namun Phil tahu, dia jelas ingin menyelamatkan nyawa putranya. Dengan rasa frustrasi yang tidak dapat dilampiaskan, Phil membalikkan badan dan berjalan pergi tanpa melihat ke belakang. Ia mengundurkan diri di pekerjaannya sebagai agen khusus DEA untuk agen kehidupan normal setelah istrinya meninggal dunia, untuk menghormati mendiang istrinya dan juga untuk melindungi putrinya dari perburuan geng yang mengubah namanya dan tinggal secara anonim di kota terpencil ini. Wah. Dan semua pengalaman masa lalu rahasia Phil terlihat jelas oleh Morgan. Ketika ia mengetahui bahwa Phil ternyata adalah musuh yang membunuh putra bos geng motor itu, ia tersenyum gembira karena rencana yang berani dan gila telah terbentuk di benaknya. Di sisi lain, Maddie, putri Phil, mengatakan kepadanya bahwa boneka kesayangannya telah hilang. Dan bahkan anak kucing kecil yang telah ia pelihara sejak kecil telah menghilang. Al, yang berperan sebagai ayah dan ibu, harus menenangkan putri kecilnya agar tertidur, berjanji untuk menemukan semuanya kembali untuknya. Ia memegang senter untuk mencari di sekitar rumah. Dan sebagai hasilnya, ia menemukan bahwa ban mobilnya telah sengaja dirobek oleh seseorang yang tidak dikenal. Dan di hutan, ia juga menemukan boneka itu terkoyak dan dipaku ke batang pohon. Panti semut tanda ini memberitahu dia bahwa seorang penyusup telah sengaja menyelinap ke rumahnya untuk bermain trik. Ini adalah peringatan dan lebih jauh lagi ancaman. Malam itu, Phil kurang tidur, khawatir bahwa tanah yang tampaknya damai ini ternyata tidak aman sama sekali. Bagaimana dia akan melindungi putrinya dan rumahnya? Morgan memanggil mantan pacarnya sudah lama, bernama Misen, dan setelah beberapa lama bermesraan, akhirnya membicarakan bisnis dengannya. Dia menyerahkan berkas rahasia Phil kepada Misen. Ternyata Misen adalah anggota geng motor bertahun-tahun yang lalu. Dan Morgan diam-diam telah memproduksi sabu dalam jumlah besar. Dia tidak lagi puas hanya dengan melakukan bisnis kecil-kecilan di kota. Dia ingin Misen memberitahu bos mafia yang dipenjara tentang informasi yang disembunyikan Phil di kota ini. Dengan demikian Phil di kota ini. Dengan demikian menukarnya dengan saluran distribusi sabu yang lebih besar. Namun, Misen mengerti dengan jelas bahwa orang-orang di geng motor itu semuanya adalah iblis yang memakan tulang tanpa memuntahkannya. Dan berurusan dengan mereka tidak berbeda dengan mencari masalah. Tetapi pada saat ini, bagaimana mungkin Morgan mendengarkannya? Ia telah menganggap Phil sebagai sapi perahnya, dan dia benar-benar harus melaksanakan kesepakatan ini. Dan saat ini Phil, karena dapat menemukan mainan kesayangan putrinya, membeli boneka baru untuk diberikan kepadanya. Dan untuk membuatnya senang, ia memutuskan untuk mengadakan pesta ulang tahun untuk putrinya di rumah. Saat mengantar putrinya ke sekolah, ia berinisiatif untuk menyapa ibu dari anak laki-laki gemuk itu. Ternyata ia ingin mengundang ibu dan anak itu untuk datang ke pesta ulang tahun Matty bersama-sama. Langkah proaktif untuk menebus kesalahan yang dilakukan Phil dan putrinya ini akhirnya membuat suasana hati ibu dari anak laki-laki gemuk itu sedikit membaik. Saat ini Phil, yang telah melalui begitu banyak hal, juga akhirnya belajar bagaimana merendahkan postur tubuhnya dan benar-benar bergaul dengan orang-orang kota. Ia kembali ke rumah untuk melanjutkan renovasi rumah bersama sahabat dekatnya Ori. Setelah mendengar berita bahwa rumah Phil dibobol oleh orang asing kemarin, Ori, penduduk lama kota itu, langsung tahu bahwa itu adalah Morgan, gembong lokal kota itu. Ia bahkan memberikan alamat Phil Morgan, yaitu galangan kapal yang terbengkalai di tepi sungai. Ia memperingatkan Phil berulang kali bahwa sebaiknya ia tidak terlalu dekat dengannya karena ia sangat berbahaya. Pada saat yang sama, sekelompok besar pengendara sepeda motor melaju kencang di jalan. Sekelompok orang ini memasuki sebuah restoran pinggir jalan tempat Misen menunggu dengan cemas dan tegang. Pemimpin geng motor itu adalah Cyrus. Sementara bos besar itu sedang menjalani hukuman di penjara Ijara. Ia datang ke sini khusus untuk menemui Misen karena ia mendengar bahwa Misen memiliki sesuatu yang penting untuk diperdagangkan dengannya. Namun Cyrus sama sekali tidak ingin membicarakan kesepakatan perdagangan apapun dengan Misen.
Di matanya, Mason dan pria di belakangnya hanyalah bajingan kecil sama sekali, tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi dengannya dan ia hanya ingin tahu di mana Phil berada. Di sisi lain, Phil merasakan kegelisahan batin yang semakin meningkat dan hasil penyelidikan terhadap Morgan oleh mantan atasannya di DEA juga keluar. Mantan atasannya menyelidiki dan menemukan bahwa Morgan memiliki mantan pacar bernama Mason yang tergabung dalam geng motor. Dan lebih jauh lagi, anggota geng motor belakangan ini sedang aktif di dekat kota. Tampaknya kelompok orang ini mulai mengincarnya. Setelah menyelesaikan panggilan telepon, Phil berjalan ke kamar putrinya dan menatap anak kesayangannya yang hanya bergantung padanya. Dia tidak tahu apakah dia bisa menjaganya tetap aman, tetapi dia benar-benar harus melakukannya. Terlepas dari apakah musuh mengincarnya atau tidak, Phil merasa dia harus menyerang terlebih dahulu. Keesokan harinya, mengikuti alamat yang diberikan Aubrey, dia melacak tempat makan sarapan yang sering dikunjungi Morgan. Benar saja, di sini dia bertemu dengan pasangan yang tercela, Morgan dan Mason. Tentu Morgan tidak menyangka Phil akan langsung melacaknya hingga ke wajahnya. Ini pertama kalinya keduanya secara resmi berhadapan satu sama lain, tetapi Morgan sama sekali tidak takut pada Phil. Sebaliknya mengejek dan mencibir padanya. Sementara itu, Mason yang duduk di sebelahnya tidak memiliki tekad psikologis yang kuat seperti dia terus-menerus menggigit kukunya untuk menyembunyikan ketegangan dan rasa bersalah di hatinya. Phil tidak bertele-tele dengan pria yang berbahaya ini. Ia langsung menunjukkan bahwa Morgan datang ke rumahnya, dan ia memperingatkan Morgan bahwa jika ia datang ke rumahnya untuk mengganggu mereka lagi, jangan salahkan dia karena bersikap kejam. Tepat saat ia berbalik bersiap untuk pergi, tanpa diduga, Morgan menolak untuk mundur dan membantahnya. Hei, kau harus memberitahu gadis kecilmu untuk berani. Tidak ada yang perlu ditakutkan, karena dia memiliki ayah yang hebat. Phil tidak bisa menoleransi orang lain yang menggunakan putrinya untuk mengancamnya. Ia akhirnya tetap berusaha keras menahan amarahnya yang membara agar ia dan putrinya dapat hidup damai di sini. Namun saat berjalan di restoran, Phil merasa Morgan tidak akan mengindahkan peringatannya. Jadi ia memutuskan untuk pergi sendiri ke sarang musuh untuk memeriksa keadaan. Ia pergi ke rumah Morgan di tepi sungai untuk mengamati situasi di mana-mana. Ia pergi ke galangan kapal tua dan setelah beberapa saat mencari, ia menemukan masalah. Di balik beberapa drum besi, ia menarik kembali dinding bergelombang di belakang drum dan tanpa diduga di baliknya ada dunia yang sama sekali berbeda, ada beda. Kata di dalamnya tepatnya adalah pabrik sabu milik Morgan. Ia membuka lemari es dan menemukan satu lemari es penuh dengan sabu. Semua kekayaan ini adalah impian Morgan untuk menjadi kaya. Melihat semua hal yang penuh dosa ini, Phil dengan pengalamannya yang kaya sudah punya rencana. Ia memutuskan untuk memasang jebakan tepat di markas Morgan. Ia memodifikasi kabel rumit yang sudah ada di sini. Kemudian ia membuka semua bohlam lampu, mengebor lubang, memompa bensin ke dalamnya, dan memasangnya kembali seperti semula. Kemudian ia meletakkan semua drum bensin di atas meja. Dalam sekejap, ia mengubah tempat ini menjadi ruangan yang sangat mudah terbakar dan meledak. Saat ia mundur melalui jalan yang sama di luar, ia tiba-tiba mendengar seekor kucing mengeong. Ia dengan hati-hati memeriksa, dan benar saja, ia menemukan anak kucing kecil milik keluarganya yang hilang, yang semakin membuktikan bahwa Morgan pernah ke rumahnya. Namun pada saat ini, sebuah pistol tiba-tiba diarahkan ke kepalanya. Phil tiba-tiba menyerang dan melumpuhkan musuhnya. Namun, anak kucing kecil itu berlari ke sudut dinding dengan ketakutan. Ia berjalan mendekat untuk mengambil anak kucing itu ketika Phil tertangkap. Phil tertangkap oleh dua orang preman kaki tangan Morgan. Saat musuh bertemu, mata mereka memerah karena benci. Kedua preman yang pernah dihajar habis-habisan oleh Phil itu pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Mereka terus-menerus menyiksa dan memukulinya untuk melampiaskan amarah di hati mereka. Preman stop. Setelah akhirnya menangkap kesempatan langka dan melihat Phil seperti ikan di talenan, mulai lengah, berulang kali melontarkan kata-kata ejekan kepadanya. Jika dia menonton lebih banyak film laga, dia akan tahu dia melakukan kesalahan besar. Bacakan cerita pengantar tidur untuknya. Dengan kedua tangan terikat erat, Phil tetap menendang jatuh 3 orang, tetapi dia masih perlu melepaskan ikatan tangannya. Sambil menendang mundur musuh yang menyerang, dia menyalakan gergaji mesin, akhirnya memotong tali pengikat di pergelangan tangannya. Sekarang dia bisa melakukan pembantaian. Dia menemukan preman botak yang terjatuh ke sungai, dan melanjutkan menyelesaikan cerita yang belum selesai. Saat aku pulang, aku akan menceritakan kisah ini kepada putriku. Tepat seperti ini lahirnya.
Phil membawa pulang anak kucing kecil putrinya. Yang mendapat firasat akan terjadi sesuatu yang besar, mulai membantu putrinya mengemasi tasnya, bersiap untuk membawanya menginap di rumah guru besok pagi. Lalu selanjutnya ia menelpon sahabat dekatnya Ori, memintanya untuk membantu membawa kudanya kembali untuk dipelihara selama beberapa hari karena ia merasakan rumahnya akan menjadi medan perang. Ia harus membawa semua yang mengikatnya ke tempat yang aman terlebih dahulu. Firasat Phil benar, tetapi ia salah menghitung waktu karena geng motor tidak bisa menunggu lagi. Bos memerintahkan mereka untuk menyerang malam ini. Klan besar orang tiba di rumah Morgan. Melihat begitu banyak pembunuh yang ganas dan jahat datang, Morgan langsung melunak dan tidak berani lagi menyebutkan sepatah kata apapun tentang perluasan jalur distribusi sabu. Langsung memberikan alamat rumah Phil kepada lawan. Langsung memberikan. Cyrus memang bukan orang yang bisa diganggu-gugat. Untuk mencegah Morgan mempermainkan, ia memaksa Mason untuk ikut meninggalkan Morgan sendirian. Sebab orang menaiki speedboat, terbang seperti anak panah menuju rumah Phil. Malam ini ditakdirkan menjadi malam yang gelisah. Saat ini di kandang, Ori tengah bersiap menurunkan kudanya. Tiba-tiba ia mendengar ada gerakan di luar. Benar saja, seorang pembunuh bayaran yang memegang pistol berjalan perlahan ke dalam kandang sambil mencari-cari dengan hati-hati di mana-mana. Ori tiba-tiba bergegas keluar dan mengejutkan pembunuh bayaran itu. Awalnya dengan mengandalkan fisik yang besar, ia menang. Tetapi setelah itu, ia bukanlah tandingan pembunuh bayaran itu. Ia didorong ke kandang kuda oleh lawannya yang menjepitnya dan berulang kali meninju dan menendangnya. Pembunuh bayaran itu dengan beberapa jurus bela diri menghajar Ori yang bertubuh besar itu hingga ia berguling-guling di tanah, wajahnya berlumuran darah. Saat ia berbalik bersiap mengambil pistolnya untuk menghabisi pria-pria berkulit hitam ini, Aubrey mengambil garpu rumput dan menusukkannya dengan keras ke tubuh pembunuh bayaran itu. Setelah menjatuhkan musuh, Ori berlari ke truknya dan membunyikan klakson untuk memperingatkan Phil yang ada di dalam rumah. Saat ini, Phil yang sedang di dalam rumah sedang mengemasi barang-barang, mendengar klakson di luar dan segera mematikan semua lampu. Ia menuntun putrinya Maddie ke tangga ruang bawah tanah, menyerahkan telepon kepadanya dan menyuruhnya bersembunyi dengan cepat dan menegur polisi. Sementara itu, di luar rumah, Cyrus sambil memegang senapan mesin ringan bersama pasukan besarnya telah tiba di pintu depan. Kembali ke kamar, Phil mengeluarkan kotak senjatanya yang telah lama tersembunyi, memilih bendeli M4 Super 90 yang berharga. Mengintip di balik tirai jendela, ia mengamati situasi di luar rumah, menemukan bahwa para pembunuh bayaran dengan cepat mengepung seluruh rumah. Sementara itu, Maddie bersembunyi di ruang bawah tanah. Ia dan pembunuh bayaran yang berdiri diam di luar pagar hanya berjarak beberapa langkah dari satu sama lain. Begitu ketakutan sehingga ia tidak berani bernapas dengan berat. Setelah mengatur perimeter, Cyrus memerintahkan dua orang bawahnya untuk memimpin penyerangan. Kedua pembunuh bayaran yang memegang pistol perlahan mendekati gerbang utama. Jeritan ketakutan mati menarik perhatian pembunuh bayaran di dekatnya, mengungkapkan tempat persembunyiannya. Melihat seseorang mengejar putrinya di ruang bawah tanah, Phil meraih mayat musuh yang berguling, menuruni tangga dan melepaskan dua tembakan berturut-turut dengan Super 90 miliknya. Harus tahu Maddie adalah kelemahan Phil. Jadi dia dengan cepat memerintahkan pembunuh bayaran lainnya untuk mengejar gadis kecil itu, sementara dia menggunakan senapan mesin ringannya untuk menjepit Phil. Melihat daya tembak lawan yang kuat, Phil pun mengambil senapan mesin ringan dari tanah untuk membalas tembakan. Dia menembak pembunuh bayaran tepat di wajah dengan tepat dan kemudian dengan cepat mengejar ke dalam hutan. Saat ini, Maddie berlari menyelamatkan diri tanpa henti. Pembunuh bayaran di belakang mengejar tanpa henti. Dia tiba-tiba berhenti dan mengangkat senjatanya, bermaksud untuk membidik dan menembak. Farung di Texas Cycle Maxa. Phil tiba tepat pada waktunya, bermaksud membunuh putrinya tepat di kepala. Ayah tunggal ini melihat putrinya yang masih aman dan hanya menghela napas lega ketika dia tiba-tiba dijegal dan dijatuhkan oleh Cyrus. Ia berteriak pada putrinya untuk lari sementara dia tetap di belakang untuk menghadapi musuh. Maddie berlari sepanjang jalan menuju dermaga di tepi sungai dan Vincent yang masih berada di atas perahu melihat gadis kecil itu saat itu. Ketakutan setengah mati, melihat seorang wanita bagaikan melihat sedotan penyelamat hidup yang terus-menerus menangis minta tolong dan berlari ke sisi Vincent. Vincent tahu dia adalah putri Phil. Wanita yang agak gila ini tanpa berkata apa-apa menyeret Maddie ke atas perahu. Baru saat itulah Maddie merasa wanita ini punya masalah.
Sementara itu, Phil dan Cyrus terkunci dalam pertarungan hidup dan mati. Kaki keduanya saling meninju dan menendang dengan ganas, memberikan pukulan yang berat. Cyrus menggunakan kedua kakinya untuk melilit leher Phil, mencoba mencekiknya sampai mati. Saat ini, Marty ingin melepaskan diri dari Mason, berteriak keras. Mendengar teriakan putrinya yang meminta tolong, darah di tubuh Phil mendidih. Dia meletus dengan kekuatan yang luar biasa, mengangkat seluruh tubuh Cyrus dengan satu tangan dan membantingnya dengan keras ke tanah. Cyrus menghunus belati, ingin menikam lawan yang kuat di depannya sampai mati. Phil memanfaatkan kesempatan itu, mencengkeram leher Cyrus erat-erat dengan satu tangan, dan akhirnya mematahkan lengan lawannya. Setelah menjatuhkan musuh, Phil berlari ke tepi sungai, tetapi terlambat satu langkah. Dia melihat seorang wanita telah memasukkan putrinya ke dalam kabin perahu dan membawa speedboat itu pergi untuk melarikan diri. Phil berlari kembali ke rumah, dan saat ini mobil polisi telah tiba. Phil dengan cepat menceritakan semua yang terjadi di rumahnya kepada sheriff, mengatakan kepadanya bahwa putrinya telah diculik oleh seseorang, tetapi dia tidak melihat wajah wanita itu dengan jelas dan tidak tahu siapa dia. Saat dia panik karena sakit kepala, teleponnya berdering. Itu adalah putrinya Media menelpon. Dia memberitahu putrinya untuk terus-menerus menggambarkan semua yang dilihatnya. Dan saat ini perahu Misan telah berlabuh. Mendengar putrinya mengatakan dia telah masuk di gudang, Phil langsung tahu di mana itu. Tanpa pikir panjang, dia langsung mengendarai mobil polisi, melaju kencang seperti orang gila. Dia harus sampai ke galangan kapal tua untuk menyelamatkan putrinya. Sementara itu, Morgan yang tidak ada di rumah ditipu oleh Cyrus. Bukan hanya gagal memperluas jalur distribusinya, ia juga memberikan alamat rumah Phil kepada lawannya secara cuma-cuma. Ia bergegas kembali ke galangan kapal lama dan mendapati Mason telah kembali. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, wanita ini malah membawa pulang putri Phil. Kali ini Morgan hampir gila. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya dipikirkan wanita gila ini. Ini hanya mengundang masalah bagi diri mereka sendiri. Ia mencabut senjatanya. Ia harus membunuh gadis kecil ini karena dia adalah saksi mata, membuktikan bahwa ia terkait dengan seluruh kejadian. Ia harus membunuhnya untuk membungkam saksi. Tapi pada saat ini, seberkas lampu mobil bersinar langsung ke arah Morgan. Itu adalah keluarga saudara perempuan yang telah tiba. Ternyata saudara perempuannya mendengar suara tembakan dan polisi di rumah Phil di tepi danau saat berada di rumah. Sesuatu yang besar telah terjadi dan ia curiga saudara laki-lakinya yang melakukannya. Saat hendak menginterogasi Morgan tentang keterlibatannya dalam masalah ini, tiba-tiba ia mendengar suara tangisan seorang gadis dari arah galangan kapal. Ia bergegas pergi untuk memeriksa keadaan dan ternyata orang yang tengah bergelut di pelukan Mizzen adalah teman sekelas anaknya, teman sekelas. Ia ingin melihat dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi, maka ia pun menyalakan saklar lampu listrik di dekatnya. Tanpa diduga, gerakan ini memicu jebakan yang dipasang Phil sebelumnya. Seluruh galangan kapal meledak, berubah menjadi lautan api. Morgan melihat perubahan yang tiba-tiba ini, melihat stok sabu yang susah payah ia produksi berharap bisa meraup banyak uang, semuanya terbakar menjadi abu. Pikirannya tiba-tiba kosong, ia hanya berdiri terpaku di tempat. Karirnya benar-benar hancur. Ia menyerahkan segalanya pada Phil. Ia ingin menyeret Maddie pergi, tetapi adiknya yang juga seorang ibu dengan tegas menolak untuk membiarkannya. Ia dan Morgan berdebat sengit dan akibat dari pertengkaran hebat di antara keduanya. Terdengar suara tembakan. Tom Birkin tidak sengaja menembak adiknya sendiri. Saat ini ia tak lagi peduli dengan hal lain, menyeret Maddie ke dalam mobil dan melarikan diri. Ia menatap Mason sekali lagi dengan penuh kebencian dan menyalahkan, tetapi ia membiarkan Mason pergi sendiri untuk melarikan diri. Dan saat ini, Phil telah mengendarai mobil polisi ke galangan kapal yang terbakar hebat, tepat pada waktunya untuk melihat Morgan bersiap untuk pergi. Ia dengan cepat memutar balik mobilnya untuk mengejar pelaku yang menculik putrinya. Kedua mobil itu melaju kencang di jalan. Morgan melaju tanpa henti, melaju kencang keluar kota. Sheriff melihat mobilnya saat ini dan dengan cepat memerintahkan jembatan gantung ditutup untuk menghalangi jalannya. On, yang telah menjadi pemberani pemutus asa, sama sekali tidak peduli, langsung menerjang jembatan gantung. Dan saat ini, jembatan gantung sudah mulai berputar perlahan. Phil juga menyusul. Ia langsung menabrak pagar pembatas. Mobil terbalik dengan keras di dek jembatan. Di dek jembatan yang diblokir ini, hanya tersisa 2 mobil dan 3 orang.
Morgan seperti binatang buas yang terpojok, memegang senjatanya dan perlahan berjalan menuju mobil polisi yang terbalik. Saat ini, yang ada di pikirannya hanya satu, yaitu membunuh pria yang telah membuatnya kehilangan segalanya. Emily di belakangnya berteriak kencang memanggil Phil, menangis, dan memohon pada Morgan agar tidak menyakiti ayahnya. Phil akhirnya menjatuhkan pria yang menodongkan pistol ke arah putrinya, tetapi amarahnya belum juga redo. Ia telah konsisten menahan diri dan beralasan dengan kata-kata yang sopan, namun pada akhirnya malah berujung pada kesimpulan seperti ini. Pria ini hampir menghancurkan keluarganya, hampir membunuh putri kesayangannya. Phil mencabut pistolnya dan mengarahkannya ke pelipis Morgan. Tepat saat ia hendak menarik pelatuk, ia melihat Maddie berdiri di dekatnya menatapnya. Tatapan yang diberikan putrinya itu membuat hatinya hancur karena kesakitan dan amarahnya langsung sirna. Ia tidak ingin menjadi pembunuh jahat di depan putrinya. Ia melepaskan Morgan, memeluk putrinya yang berlari ke arahnya. Semua perselisihan telah berakhir. Phil membawa putrinya pulang. Ia tahu bahwa di dunia ini pasti akan ada rumah yang dapat membantu ayah dan anak itu hidup damai.